Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur kompleks. Adakah yang sudah tahu mengenai teks prosedur kompleks? Apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaannya? Jadi, teks prosedur kompleks merupakan teks yang dipelajari di kelas 11 SMA semester ganjil. Berikut ini ada beberapa peta konsep tentang teks prosedur kompleks. Yuk, mari kita lihat. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian, struktur, langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks, hingga ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Apa sih itu teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur kompleks adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Teks prosedur kompleks memiliki 3 struktur. Antara lain, yang pertama bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian tujuan juga dapat berisi hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, bagian material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan alat-alat ataupun material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut atau tidak boleh secara acak dalam melakukannya. Lalu, hal penting yang harus kita pahami dalam membuat teks prosedur kompleks yaitu ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina dibagi menjadi 3 yaitu pronomina personal, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang terdapat dalam teks prosedur kompleks ada 2, yaitu konjungsi syarat dan konjungsi temporal. Konjungsi syarat adalah konjungsi yang menyatakan syarat, misalnya jika, apabila, dan seandainya. Sedangkan konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan terakhir. Kalimat yang digunakan dalam teks prosedur kompleks diantaranya kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, contohnya, bilaslah buah dengan air bersih. Sedangkan kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, contohnya, selanjutnya, buah yang telah dikupas diiris kecil-kecil supaya mudah dalam memakannya. Dan yang ketiga ialah kalimat interrogatif, adalah kalimat yang berisi pertanyaan, contohnya, apakah buah yang dipilih sudah matang sempurna? Hal yang tidak kalah penting yakni langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks. Membuat teks prosedur kompleks memerlukan langkah-langkah yang lebih terencana dan persiapan yang lebih matang. Berikut ini langkah-langkah penulisan teks prosedur kompleks. Yang pertama, menentukan tema umum karangan. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan karangan, baik itu dari surat kabar majalah maupun internet. Begitu juga dengan melakukan wawancara dengan pakar atau orang yang memahami tema yang akan ditulis. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi karangan dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
Keempat, mengurutkan topik-topik dengan benar, baik berdasarkan urutan waktu, sebab akibat, maupun pola-pola lainnya yang sesuai. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas. Sekarang, yuk mari kita latihan untuk mengembangkan teks prosedur kompleks. Jadi, kali ini kita akan belajar untuk mengembangkan teks prosedur kompleks berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sekarang, kita latihan untuk membuat pot dari botol air mineral bekas. Botol air mineral banyak dibuang percuma dan menambah sampah plastik di lingkungan. Nah, tentunya ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Botol ini sebaiknya dimanfaatkan dengan mendaur ulang untuk bahan kerajinan tangan. Salah satu manfaat botol air mineral bekas adalah sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan pot. Berikut ini langkah-langkah pembuatannya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat pot dari botol air mineral bekas yaitu: yang pertama, botol air mineral bekas. Yang kedua, pita. Yang ketiga, kain flanel. Yang keempat, bunga hias. Yang kelima, cutter. Yang keenam, gunting. Yang ketujuh, lem tembak. Dan yang kedelapan, spidol. Nah, jadi silakan teman-teman untuk membuat pot bunga dari botol air mineral bekas dengan mempersiapkan alat dan bahan tersebut. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, sekarang mari kita membuat pot dari botol air mineral bekas dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dengan memotong botol menjadi 3/4 bagian. Selanjutnya, gunakan botol bagian bawah untuk membuat pot. Setelah itu, mari kita lapisi botol yang telah dipotong dengan kain flanel menggunakan lem. Nah, jika lem sudah mengering, hiaslah kain flanel sesuai pola yang diinginkan. Jadi, ini sesuai dengan kreativitasnya ya teman-teman. Selanjutnya, tempelkan kain flanel yang memiliki warna berbeda dari sebelumnya untuk menutupi pola yang telah dibuat. Yang keenam, tambahkan hiasan pita untuk mempermanis pot bunga. Wah, tentunya ini akan bagus sekali ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah dilakukan, letakkan bunga hias di bagian lubang botol sebagai penutup. Dan langkah terakhir, pot bunga dari botol air mineral bekas selesai dibuat. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk membuat pot bunga dari botol air mineral bekas. Membuat teks prosedur disertai praktik pembuatan kerajinan tangan telah selesai. Selamat mencoba ya teman-teman, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.